Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dan saya mempersilahkan kita untuk bangkit berdiri. Hati kita kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya, serta yakinilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur oleh kasih dan anugerahnya kita boleh ada sampai saat ini. Bahkan kita boleh memasuki bulan Desember ini, yaitu di mana bulan memperingati kelahiran Sang Juru Selamat, penebus dosa kita yang percaya. Sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Allah terus memelihara dan memimpin hidup kita hingga sampai saat ini. Oleh sebab itu, mari kita membawa setiap hidup kita di hadapan Tuhan lewat ibadah. Mari kita memuji Tuhan, mengangkat pujian KPPK nomor 108, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala sudah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Bait ketiga, Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang terus menyertai kehidupan kami, hingga kami boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah pada hari ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan setiap kehidupan kami yang beribadah pada hari ini. Sebelum kami memulai ibadah kami memohon pengampunan dari Engkau. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah kami dalam ibadah kami pada hari ini boleh kami dikuduskan, disucikan dan layak di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar ini mengingatkan kita bahwa besarnya anugerah Allah. Ia mengutus Yesus Kristus untuk menebus kita dari belenggu dosa. Kelahiran Yesus Kristus bukanlah sama seperti kelahiran anak bayi yang biasa, tetapi kelahirannya tersiar sampai ke ujung bumi. Mari kita kembali mengangkat pujian yang mengatakan, "Hai siarkan di gunung." Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bait ketiga, terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita bersama seluruh umat Tuhan yang percaya mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Amelia. Kita mengangkat pujian Jadikan Kami Satu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita kembali mengangkat pujian ini, kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami di sorga, kami berdoa, kiranya Tuhan berkenan mengarahkan hati kami melalui kuasa firman-Mu, supaya kami benar-benar mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Tuntunlah kami pada kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, melalui pemberitaan firman, kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan
yang sampai hari ini masih dapat kita nikmati, dan Ia masih memperkenankan mengundang kita untuk bersekutu dengan Dia, menikmati Dia dan mendengarkan firman-Nya. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang dewasa rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kedewasaan rohani, saya ini bukan hanya secara individual, tetapi juga secara komunal, secara bersama-sama. Saya mengatakan sebagai satu tubuh Kristus, sebagai gereja, kita perlu bertumbuh secara rohani. Kita menjadi gereja yang dewasa secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di zaman sekarang ini sangat mudah bagi seseorang untuk menilai bahwa gereja ini, orang ini sudah bertumbuh. Padahal baru lihat, padahal baru kenal. Orang ini sudah dewasa secara rohani. Padahal tahu nama saja, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Atau orang ini belum dewasa secara rohani. Padahal kita tidak tahu cerita kehidupan mereka. Tetapi seakan-akan merasa bahwa penilaian kita ini sudah pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga ini menimbulkan pertanyaan bagi kita. Sebetulnya apa karakteristik gereja yang bertumbuh dengan baik? Karakteristik apa saja yang mereka miliki? Apakah kita yakin sudah memberikan penilaian yang tepat? Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh tebak, mungkin ada orang yang mengatakan seperti yang sudah kita dengar, bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang jumlah jemaatnya banyak, booming, berlipat kali ganda, dan terjadi multiplikasi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak juga yang tidak setuju dengan hal ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jawaban ini sebenarnya separuh benar, separuh salah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pertumbuhan secara kuantitas memang bisa menjadi tanda gereja itu sehat. Sehingga banyak orang akhirnya tertarik, akhirnya mereka bertumbuh di sana. Tetapi juga kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara bahwa pertambahan kuantitas itu bisa dicapai dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan sebuah gereja bisa bertambah secara kuantitas. Nah, mungkin kalau bukan jumlahnya yang meningkat, mungkin ada yang mengatakan doktrinnya yang sangat kuat. Mungkin ada yang berkata, wah, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang doktrinnya sangat kuat sekali. Wah, ini gereja yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga tidak semuanya benar. Karena saya sering menemukan orang-orang yang doktrinnya kuat, tapi karakternya, emosinya tidak sehat, Saudara. Jadi ada orang yang teologinya begitu solid, tetapi hidupnya seolah-olah terpisah dari teologi itu. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang sehat secara rohani. Atau gereja itu adalah gereja yang sangat kuat sekali. Saya ingat Bapak Ibu Saudara bagaimana seorang pendeta pernah bersaksi bagaimana ia pertama kali menjadi gembala sidang. Dia mengalami kesulitan bagaimana cara mengembangkan gereja. Lalu kemudian beberapa teman dari hamba Tuhan ini mengatakan demikian kepada pendeta ini. Enggak apa-apa, gereja mutu secara kualitas itu bagus sudah. Kemudian pendeta ini bertanya, loh buktinya apa? Temannya kemudian menjawab, ya karena gerejamu ini diajarkan doktrin reform yang kuat. Karena diajarkan penggalian kitab yang mendalam. Tapi Bapak Ibu Saudara, kemudian pendeta ini menemukan bahwa di antara jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya, mereka tampaknya tidak menghidupi teologi yang mereka percayai. Jadi apakah itu bisa disebut kedewasaan rohani? Menurut saya tidak, Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya tanya lagi beberapa orang, menurut mereka apa saja sih tanda gereja yang rohani? Karena pada saat itu saya juga mau tahu pandangan orang-orang tentang gereja yang rohani itu seperti apa Bapak Ibu Saudara.
Ada yang mengatakan, menurut saya gereja yang rohani itu kalau pendetanya itu sering mendengar suara Roh Kudus, sering mendapat perintah langsung dari Tuhan Yesus, kelihatannya melakukan hal-hal yang supranatural, itu pasti gereja yang bertumbuh. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, saya kembali menemukan di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Matius dan Markus, Yesus berkata Mesias palsu juga bisa melakukan mujizat. Antikristus, nabi-nabi palsu di akhir zaman juga bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Walaupun kita tidak bisa bilang itu mujizat, tetapi tetap saja itu hal-hal yang ajaib. Jadi apa sebetulnya karakteristik gereja yang bertumbuh secara dewasa? Nah, mari kita belajar bersama-sama langsung melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari satu teks yaitu dalam Efesus pasal yang keempat, ayat ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama Efesus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca dengan bersuara bersama-sama Efesus pasal 4 ayat 13 dan ayat 14. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, membaca sekilas saja kita sudah bisa langsung tahu bahwa bagian ini bukan induk kalimat. Jadi bagian ini hanyalah penjelasan dari bagian sebelumnya. Jadi lebih tepatnya bagian ini menerangkan tentang pertumbuhan tubuh Kristus. Di ayat 12 saya bacakan ayat 12 dan ayat 13 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan seterusnya. Jadi ayat 13 dan 14 itu menerangkan pembangunan tubuh Kristus. Fokusnya pada pertumbuhan secara komunal, secara bersama-sama. Jadi ini fokusnya bukan pertumbuhan secara individu satu demi satu, tetapi secara bersama-sama. Karena bicara tentang pembangunan tubuh Kristus, dan di situ ada tambahan sampai kita semua. Jadi kita bisa tahu bahwa ini secara bersama-sama, sampai kita semua. Jadi sebetulnya penting bagi kita untuk menilai gereja itu berdasarkan keseluruhan jemaat, Bapak Ibu Saudara. Jangan dinilai berdasarkan beberapa jemaat saja. Bapak Ibu Saudara misalnya tidak bisa berkata begini, jemaat di sana itu doktrinnya luar biasa kuat karena beberapa jemaatnya saja itu sudah menjadi pembicara di beberapa tempat. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak bisa berkata seperti itu. Karena yang dinilai bukan cuma orang-orang tertentu. Yang dinilai adalah kita semua sebagai tubuh Kristus. Kita tidak bisa mengatakan bahwa gereja X adalah gereja yang luar biasa bertumbuh orangnya, begitu luar biasa. Hanya gara-gara kita melihat 2 atau 3 orang dari tempat itu, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pertumbuhan gereja itu tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan dari hamba Tuhannya. Karena hamba Tuhannya seperti ini, kita simpulkan jemaatnya juga pasti seperti ini. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengatakan begini, wah ibadahnya luar biasa semangat. Pasti jemaatnya di sana itu semua semangat-semangat. Belum tentu. Karena kita tidak bisa diwakilkan orang-orang yang berdiri di atas panggung. Pertumbuhan sebuah gereja harus dilihat secara keseluruhan. Ini pembangunan tubuh Kristus dan ini tentang kita semua.
Teks yang kita bahas hari ini Efesus 4 ayat 13 dan 14 memberitahukan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama tentang kriteria gereja yang bertumbuh, kriteria apa saja gereja dikatakan bertumbuh. Dan yang kedua kita belajar nilai penting dari pertumbuhan. Mengapa gereja itu harus mengalami pertumbuhan. Jadi kriteria pertumbuhan itu apa dan mengapa gereja perlu untuk bertumbuh. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-13 yang saya akan bacakan ulang untuk Bapak Ibu Saudara, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dari ayat 13 ini kita akan belajar beberapa kriteria atau ciri khas karakteristik gereja yang mengalami pertumbuhan. Yang pertama adalah kesatuan iman. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan tadi sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mencapai kesatuan iman. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan iman di sana? Nah mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, iman itu berarti perasaan kita, berarti seberapa besar keyakinan kita kepada Allah, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita meyakini. Nah ternyata bukan itu yang dimaksud iman di sana, bukan Bapak Ibu Saudara. Iman di bagian ini bukan tentang keyakinan kita, bukan tentang perasaan kita, tapi iman di sini bicara tentang ajaran kekristenan, bicara tentang doktrin dasar. Mengapa demikian? Iman di bagian sini bukan tentang perasaan tapi tentang ajaran. Karena kalau kita lihat Paulus mengaitkan kesatuan iman dengan kesatuan pengetahuan tentang anak Allah yang sudah kita baca tadi. Di ayat yang ke-13 tadi kalau secara hurufiah diterjemahkan ayat 13 awal, separuh awal dari ayat 13 bunyinya begini Bapak Ibu Saudara. Menuju kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah. Jadi menuju kesatuan iman dan kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Jadi iman di sini dilekatkan Paulus dengan pengetahuan tentang anak Allah. Berarti iman di sini bukan tentang perasaan, tapi tentang ajaran, tentang pengetahuan. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, kata kesatuan di sini di depan kata iman itu ada artikelnya Bapak Ibu Saudara. Tes pisteos. Kalau di dalam bahasa Yunani artikel ini mengartikan yang atau itu. Berarti kira-kira terjemahannya seperti ini. Kesatuan iman itu. Nah, iman yang mana? Iman yang sudah disebutkan Paulus sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Iman yang spesifik, iman yang lebih khusus. Kalau kita melihat ayat di atasnya, ternyata kata iman ini sudah muncul. Dan di sana juga ditambah kata satu iman. Yaitu kita bisa lihat di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima Paulus mengatakan bahwa kita semua orang-orang yang percaya kita ini satu iman. Lalu menyambung ayat 13-nya dia mengatakan kita semua harus mencapai kesatuan iman. Jadi ada satu iman, ada kesatuan iman. Dan di depan kata iman di ayat yang ke-13 ada artikel yang saya sebutkan tadi yang merujuk balik pada ayat yang kelima. Jadi yang saya maksud di ayat ke-13 itu iman yang ada di ayat 5 juga. Nah kalau kita kumpulkan semua ini, maka tampaknya Paulus memang berbicara tentang iman dalam arti ajaran, bukan dalam arti perasaan. Nah kalau memang benar demikian, maka kita menemukan sesuatu yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Kesatuan iman itu sudah ada. Semua orang yang di dalam Kristus itu sudah punya kesatuan iman. Paulus mengatakan bahwa kita ini satu roh, satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu pengharapan, satu Bapa dan sebagainya. Jadi kita ini di dalam Kristus kita sudah memiliki kesatuan iman, ayat yang kelima.
Tapi ayat yang ke-13 ini bicara tentang sampai kita semua mencapai kesatuan iman itu. Nah, berarti kesatuan iman di satu sisi sudah kita miliki, sudah kita punya. Tetapi di sisi lain, iman adalah sesuatu yang kita cari terus, sesuatu yang kita upayakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi iman adalah sesuatu yang Allah sudah berikan kepada kita, tetapi sekaligus juga sesuatu yang kita upayakan. Jadi kita jangan sampai berpuas diri dengan iman yang menyelamatkan itu. Mengenal Injil kemudian kita lalu berpuas diri, tidak Bapak Ibu Saudara. Memang iman diberikan supaya kita semua ini bisa tahu kebenaran, supaya kita semua bisa percaya mendapatkan keselamatan. Supaya kita bisa percaya dan menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal, memang benar. Tetapi kita tidak boleh membiarkan iman itu berhenti sampai di situ. Tetapi kita harus menumbuhkan terus pemahaman kita tentang ajaran-ajaran yang dasar. Terus menerus menumbuhkannya sampai kita memiliki kesatuan iman. Ini bukan bicara tentang doktrin secara keseluruhan Bapak Ibu Saudara di bagian ini. Tentu saja bukan, karena di ayat yang kelima kalau Bapak Ibu Saudara lihat konteksnya ayat 4 dan 5, maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan konteksnya bukan berbicara tentang seluruh doktrin, seluruh ajaran, tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi di bagian ini hanya bicara tentang doktrin-doktrin yang dasar. Yang seperti apa? Yang misalnya seperti kita ini satu roh, satu Bapa, satu Allah, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan, dan seterusnya. Berarti kita ini sedang diajak Paulus untuk melihat iman di sini dalam pengertian doktrin-doktrin yang dasar, yaitu yang berkaitan dengan Allah dan keselamatan. Allah dan keselamatan. Dan iman atau pengetahuan ajaran ini harus terus-menerus bertumbuh. Nah, lalu bagaimana iman ini bisa terus bertumbuh? Hanya satu caranya, yaitu kalau gereja memberitakan Injil terus-menerus. Sebab panggilan gereja adalah memberitakan Injil Yesus Kristus terus-menerus. Bukan hanya kepada orang-orang di luar gereja, tetapi yang saya maksud Bapak Ibu Saudara adalah di antara orang-orang Kristen sendiri. Mereka harus lebih sering mendengarkan Injil. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hanya dengan menempatkan Injil pada porosnya, gereja akan mampu bergerak dengan maju, dengan stabil. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa Injil yang benar. Sekali lagi, tidak ada pertumbuhan tanpa Injil yang benar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, gereja akan menjadi dinamis, gereja akan bergerak, gereja akan maju kalau di tengah-tengahnya, di porosnya itu ada Injil. Kecuali Injil, maka gereja tidak mungkin berjalan baik. Kalau bukan Injil Yesus Kristus yang benar, kemudian gerejanya itu kelihatannya sangat aktif, kelihatannya sangat dinamis, tetapi patokannya bukan Injil. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, maka itu bisa menjadi dinamika yang menipu. Ada unsur-unsur duniawi yang telah menggerakkan gereja itu sehingga kelihatannya menjadi gereja yang sangat aktif, yang sangat dinamis. Hanya Injil yang diletakkan pada porosnya yang akan membuat gereja bergerak dan terus maju. Tidak ada pertumbuhan tanpa Injil yang benar. Tidak ada kesatuan tanpa doktrin-doktrin dasar yang benar. Dasar kesatuan gereja adalah doktrin-doktrin dasar yang menegakkan gereja. Semua yang berdiri di atasnya berarti menghargai kesatuan. Semua yang berdiri di tempat lain berarti sengaja memisahkan diri. Saudara, kita harus benar-benar paham tentang ini, karena tidak mungkin ada pertumbuhan yang sehat tanpa doktrin yang tepat. Tapi kita juga perlu berhati-hati, jangan sampai kita terjebak pada intelektualisme.
Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang cuma memuaskan pengetahuan doktrin-doktrin kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kurang sabar terhadap orang lain. Jadi seringnya orang Kristen ini terjebak pada dua ekstrim, Bapak Ibu Saudara. Satu adalah orang Kristen yang tidak peduli dengan doktrin. Jadi kesalahan doktrin seperti apapun mereka ini tutup mata, dan mereka berkata, ya yang penting orangnya sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Ini keliru, Bapak Ibu Saudara. Orang yang salah tapi dia sungguh-sungguh, berarti dia sungguh-sungguh salah, ya tetap aja salah. Ada ekstrim yang lain, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen yang sering mempersoalkan hal-hal yang tidak penting, sering mempersoalkan hal-hal yang sebetulnya sangat-sangat dasar sekali dalam kekristenan. Misalnya apa? Misalnya ibadah boleh enggak bertepuk tangan, boleh atau tidak, itu dipersoalkan. Kemudian apa lagi? Di dalam ibadah itu pakai alat musik tertentu dipersoalkan. Ada banyak hal yang kecil-kecil itu dipersoalkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka jalan tengahnya begini. Untuk hal-hal yang pokok itu harus sama. Hal-hal yang pokok harus sama. Untuk hal-hal yang tidak pokok boleh beda. Di dalam segala hal adalah kasih. Sekali lagi, untuk hal-hal yang pokok kita harus sama. Untuk hal-hal yang tidak pokok itu boleh beda. Dalam segala hal adalah kasih. Kalau itu mencakup hal-hal yang dasar seperti Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Yesus adalah juru selamat satu-satunya, Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita, maka untuk hal-hal yang bersifat pokok kita harus tegas, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kesatuan tanpa ajaran dasar yang benar. Jadi kalau ada orang yang menolak ajaran-ajaran dasar kekristenan, menolak Yesus sebagai anak Allah, menolak Yesus sebagai manusia, dan hanya menganggap Yesus sebagai ciptaan, maka kita harus berkata bahwa kita tidak punya kesatuan dengan yang seperti itu. Lalu jangan sampai kemudian Bapak Ibu Saudara kemudian diomongin orang, loh orang Kristen kan harus sama-sama saling mengasihi, harus punya kasih dong. Bapak Ibu Saudara harus berani menjawab, iya benar, orang Kristen harus saling mengasihi. Tetapi yang menyatukan kita itu adalah kesatuan iman ini, ajaran dasar. Kalau orang tidak percaya pada ajaran dasar kekristenan, berarti orang itu memisahkan diri dari kitab suci. Bukan kita yang mengusir mereka, tetapi mereka yang sengaja memisahkan diri dari ajaran kitab suci yang benar. Yang pertama, karakteristik gereja yang dewasa, yang bertumbuh dengan baik, kita harus punya kesatuan iman. Kemudian yang kedua adalah kesatuan pengetahuan tentang Kristus, tentang anak Allah. Tadi di ayat 13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kata pengetahuan di sini Paulus memakai satu kata yang sangat jarang sekali muncul. Yaitu kata apa Bapak Ibu Saudara? Kata epignosis. Biasanya Paulus memakai kata gnosis, tapi di sini dia memakai kata epignosis. Nah, apa arti epignosis? Di sini kita tertolong karena kata ini ternyata muncul di pasal 1 ayat 17. Sehingga saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu dari sana kita akan mencoba memahami apa arti kata ini. Di dalam pasal 1 ayat 17 Paulus berkata begini, kalau saya terjemahkan secara hurufiah, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu dalam pengenalan epignosis tentang Dia. Jadi epignosis di sini, pengenalan tentang Kristus di sini Bapak Ibu Saudara dikaitkan dengan karya Roh Kudus yang memberikan hikmat, yang memberikan wahyu. Jadi kesimpulan yang dimaksud dengan pengetahuan di sini, epignosis itu bukan cuman pengetahuan intelektual seperti yang pertama kita bahas, bukan cuman pengetahuan kecerdasan. Kalau cuman pengetahuan intelektual itu sudah cukup tercakup di dalam kesatuan iman tadi yang kita bahas.
Nah, kesatuan iman itu hal-hal yang bersifat intelektual pengetahuan. Tapi kita jangan berhenti pada pengetahuan yang bersifat intelektual yang kita tahu karena membaca dan mendengar saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengetahuan yang bersifat personal. Kalau tadi komunal ini bersifat personal, yang bersifat supranatural, yang melambangkan keterbatasan manusia. Jadi kita ini bisa memahami pengetahuan tentang anak Allah itu kalau ada campur tangan Roh Kudus. Nah, jadi pengetahuan di sini sifatnya adalah pribadi, spiritual, supranatural, hal-hal yang di luar batas manusia. Jadi ini bukan didapat hanya gara-gara orang itu pintar, orang itu cerdas. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang cerdas belum tentu punya pengetahuan ini. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena pengetahuan ini hanya dihasilkan oleh Roh Kudus. Misalnya apa? Misalnya kalau kita baca firman. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus sehingga kita boleh mengerti firman. Bukan hanya ketika sekedar baca kita langsung mengerti. Pengetahuan yang seperti ini yang dimaksud, yang bersifat personal dan di luar batas manusia. Sehingga kalau manusia yang berpikir, dia tidak bisa memikirkan itu karena terbatas pikirannya. Tetapi kalau karena ada pekerjaan Roh Kudus, mereka dapat pengetahuan ini. Jadi bukan berarti aspek intelektualnya dibuang yang tadi ya Bapak Ibu, tidak. Tapi dilampaui Bapak Ibu Saudara, dilampaui. Jadi tetap perlu aspek intelektual yang pertama yang kita bahas tadi. Tapi bukan cuman intelektual itu saja. Harus ada secara personal, spiritual, dan supranatural yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kita akan perjelas bersama apa maksud tentang pengetahuan tentang anak Allah. Apa isi dari pengetahuan ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mencoba untuk menyelidiki kata pengertian, pengetahuan, mengerti, mengetahui di dalam surat Efesus ini, maka saya mendapati sesuatu yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi ada satu penafsir Alkitab juga memberikan data ini, memberikan analisa yang sama. Jadi ketika menyelidiki kata pengertian, pemahaman, pengetahuan di dalam surat Efesus, maka semuanya ini seringkali dikaitkan dengan pengetahuan tentang Yesus Kristus sebagai penggenap dari rencana Allah yang tetap. Yesus Kristus sebagai penggenap dari rencana Allah. Nah, rencana Allah yang kekal ini seringkali disebut dengan apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam Alkitab sering disebut dengan rahasia. Atau dalam bahasa Inggris menerjemahkannya misteri. Berasal dari kata Yunani mysterion. Jadi kata pengertian, pengetahuan, pemahaman atau mengerti, mengetahui, memahami sering dikaitkan dengan rencana-rencana kekal Allah yang akhirnya diungkapkan, digenapi di dalam Kristus. Jadi kata pengertian, pemahaman, pengetahuan dikaitkan dengan Kristus itu seringkali berarti rencana-rencana Allah sejak kekal yang disebut rahasia tadi, mysterion tadi. Mulai dibuka satu demi satu, mulai lebih jelas digenapi di dalam Kristus. Nah, itulah arti pengetahuan tentang anak Allah. Yang sekali lagi tidak bisa dimengerti hanya karena orang itu cerdas, atau orang itu pintar, atau orang itu pandai. Nah, Bapak Ibu Saudara, di khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengatakan bahwa Allah tidak selalu membukakan alasan-alasan rencananya secara langsung kepada kita. Karena kenapa? Karena kita ini terbatas untuk mengerti. Tetapi ada satu waktu di mana Allah membukakan satu atau dua alasan, dan itu hanya bisa dimengerti ketika ada pekerjaan Roh Kudus. Jadi tidak mungkin orang bisa mengenal Kristus kalau dia tidak memahami rencana keselamatan yang besar ini melalui hikmat daripada Roh Kudus. Nah, Kristus adalah penggenap dari rencana keselamatan Allah yang besar. Jadi semakin mengenal Kristus berarti semakin memahami dan merayakan rencana keselamatan
Allah yang besar. Semakin mengenal Kristus berarti semakin memahami dan merayakan rencana keselamatan Allah yang besar. Hanya persekutuan yang erat dan dekat, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, hanya persekutuan yang erat dan dekat yang mampu membawa kita mengenal Dia, Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudara. Gimana kita mau kenal kalau kita ngomong sama Tuhan saja jarang? Gimana kita mau mengerti? Kita tidak pernah mau tahu isi hati Tuhan di dalam firman. Gimana kita mau berserah? Kita mau bertemu Tuhan saja kita lihat-lihat waktu dulu. Saya sibuk atau tidak? Nanti Tuhan, kalau ada waktu saya baru mau ketemu. Bapak Ibu Saudara, kalau waktu itu sudah tidak ada, bagaimana? Di sepanjang tahun ini ada beberapa banyak yang saya saksikan. Ada beberapa banyak saya menyaksikan orang-orang yang sudah Tuhan panggil. Dan selalu ceritanya di akhir hayatnya mereka berkata, saya ini kepengen beribadah ke gereja. Saya pengen baca Alkitab tapi mata saya ini sudah kabur. Saya sudah tidak mampu lagi, sambil menangis, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa daya? Fisiknya sudah tidak mampu lagi. Waktu di dunia telah habis. Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin mengenal Kristus berarti semakin memahami dan merayakan rencana keselamatan Allah yang besar. Merayakan artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bersukacita. Kita ini bersukacita karena kita ini sudah terbebas dari belenggu dosa. Dan kita meresponinya dengan hidup benar di dalam rencana Allah. Itu artinya merayakan. Merayakan rencana keselamatan Allah yang besar. Ini menjadi penghiburan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kristus yang kepadanya kita menaruh iman adalah Kristus yang menggenapi rencana Allah yang besar untuk keselamatan kita, untuk menyelesaikan persoalan kita yang terbesar yaitu dosa, untuk mengalahkan ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian. Dan Allah sudah membuat rencana yang sedemikian agung. Kristus mampu mengendapinya sehingga siapapun dari kita seharusnya kita percaya bahwa kita yang ada di dalam Kristus, kita seharusnya percaya tidak ada rencana Allah di dalam hidup kita yang akan gagal. Karena Dia bukan cuma pandai dalam membuat rencana, tetapi Allah kita adalah Allah yang memastikan rencananya tidak ada yang gagal. Kriteria yang ketiga, gereja yang mengalami pertumbuhan yang baik, Bapak Ibu Saudara, adalah kedewasaan penuh. Ayat 13C. Ayat 13C tadi mengatakan kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah, lalu kedewasaan penuh. Ini kriteria yang ketiga. Gereja yang mengalami pertumbuhan yang baik adalah memiliki kedewasaan penuh. Dalam bahasa Yunani, kata kedewasaan penuh secara hurufiah artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya laki-laki dewasa yang matang. Aneir heleios. Jadi aneir itu laki-laki dewasa. Kemudian teleos itu artinya bisa genap, bisa utuh, bisa matang, bisa sempurna. Nah, Paulus menggunakan frasa ini sebagai kontras terhadap anak-anak di ayat 14. Ayat 14, Paulus mengatakan sehingga kita tidak lagi menjadi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Jadi dikontraskan anak-anak di ayat 14 dengan orang dewasa laki-laki dewasa. Nah, tapi Paulus bukan cuma menyebutkan laki-laki dewasa, tapi dia memberi penekanan laki-laki dewasa ini matang. Jadi bukan cuma aneir, laki-laki yang dia pakai di situ laki-laki, tapi dia pakai dewasa. Teleos, laki-laki dewasa yang matang, yang sempurna atau utuh. Jadi mungkin Paulus memikirkan ada laki-laki atau ada perempuan, ada orang
yang secara fisiknya dewasa secara umur, tetapi secara kerohanian, secara mental, secara emosi mereka masih kanak-kanak. Sehingga Paulus ingin memberikan penekanan bahwa orang ini bukan cuma dewasa, tetapi dewasanya penuh. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud Paulus dewasa penuh di sini yaitu sebagai gereja kita harus menuju kedewasaan yang penuh, yaitu pertumbuhan yang utuh dan yang menyeluruh. Bukan lagi di stuck anak-anak, tapi kita sudah maju di kedewasaan yang penuh, sudah maju dalam pertumbuhan yang utuh dan yang menyeluruh dan dewasa. Utuh dan menyeluruh itu berarti semua bagian dalam tubuh kita, dalam tubuh Kristus, semua bagiannya itu harus bertumbuh dengan baik. Menyeluruh berarti setiap orang di dalamnya juga mengalami pertumbuhan. Dan itu kelihatan sekali di dalam Efesus pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Disebutkan misalnya di ayat yang ke-15 juga, Efesus pasal 4 ayat 15 dikatakan kita ini bertumbuh dalam segala hal. Jadi bukan cuma dalam satu hal, tapi di dalam segala hal. Jadi kita jangan bangga kalau anggota jemaat kita hanya tahu doktrin, tapi kalau pelayanan malas. Tahu doktrin tapi karakternya jelek misalnya. Atau sebaliknya, jemaat kita cuma berdoa, pandai berdoa, puasa, doa puasa, tapi ditanya doktrin bingung jawabnya. Nah, nanti ada orang non-Kristen memberikan keberatan, ya mereka sudah goncang imannya. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini hanya satu aspek saja yang baik. Ini salah. Harus utuh, harus semuanya, harus menyeluruh. Jadi di dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Dia. Tapi di dalam pasal 4 ayat 16 juga dikatakan yang darinya, yang dari Kristus seluruh tubuh berarti seluruh itu dibangun dan tiap-tiap anggota memberikan kontribusinya. Tiap-tiap anggota, jadi bukan cuman utuh, tapi semua aspeknya ini bertumbuh. Nah itu artinya kedewasaan yang penuh. Bukan satu sisi saja yang utuh, tapi semua. Ini penting Bapak Ibu Saudara untuk kita garis bawahi bersama. Karena kita seringkali hanya bertumbuh pada aspek-aspek tertentu saja. Misalnya kita mengerti dengan cepat tentang ajaran, tetapi di satu sisi kita kurang memperhatikan sesama. Untuk mendoakan orang selain keluarga kita ya mungkin pernah, tapi ya jarang. Atau sebaliknya, kita care sama orang lain, kita peduli sama orang lain, kita doakan orang lain, tapi kita malas, kita nggak mau belajar firman, kita takut tidak mengerti, kita takut ajarannya berat dan lain sebagainya. Ini juga tidak benar Bapak Ibu Saudara. Kedewasaan penuh di sini juga berkaitan dengan keserupaan kita dengan Kristus. Jadi kita bukan cuma utuh dan menyeluruh, tetapi juga semuanya mengarah kepada Kristus. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan urutannya, kita itu mencapai kesatuan iman, lalu apa? Kesatuan pengetahuan tentang anak Allah, baru kedewasaan penuh. Jadi kedewasaan penuh ini muncul setelah pengetahuan tentang Kristus. Dan bukan kebetulan kalau Paulus meletakkannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Paulus ingin berkata bahkan di dalam pasal yang keempat, Paulus mengatakan bahwa di dalam segala hal kita bertumbuh. Ayat 15, di dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Dia. Jadi kita bertumbuhnya itu ke arah Kristus. Kristus itu menjadi sumber pertumbuhan, tetapi sekaligus menjadi tujuan pertumbuhan. Kesempurnaan dengan Kristus itu adalah kedewasaan yang penuh. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 29 mengatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditetapkannya dari semula, ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kedewasaan penuh itu dikaitkan dengan keserupaan dengan Kristus. Nah, kalau memang benar demikian Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa mengatakan begini.
tanpa pengenalan yang benar tentang Dia, tentang Kristus, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Dia? Pengenalan secara intelektual dan personal tentang Dia merupakan jalan menuju keserupaan dengan Dia. Jadi sangat ironis sekali Bapak Ibu Saudara kalau ada banyak orang yang dengan semangat sekali dia menyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi kalau disuruh belajar doktrin tentang Kristus, disuruh belajar tentang kristologi, orang itu malas untuk belajar. Kalau ditanya tentang Kristus, dia nggak bisa jawab. Mengapa Tuhan Yesus itu bisa manusia 100%? Kenapa dia bisa Allah 100%? Nggak tahu. Nah, kita tidak mungkin bisa menjadi seperti seseorang kalau Bapak Ibu Saudara tidak benar-benar mengenal orang itu dengan baik. Tidak mungkin bisa menjadi seseorang tanpa Bapak Ibu Saudara benar-benar mengenal orang itu. Jadi kedewasaan penuh sekali lagi berbicara tentang pertumbuhan yang utuh dan menyeluruh. Seluruh aspek kita bertumbuh. Setiap anggota tubuh Kristus mengalami pertumbuhan dan menujunya kepada Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan kriteria yang keempat yang berikutnya bukan cuma kesatuan iman, bukan cuma kesatuan pengetahuan tentang Kristus, bukan cuma tentang kedewasaan penuh, tetapi yang keempat adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, ide tentang Kristus yang memenuhi segala sesuatu ini muncul berkali-kali di dalam surat Efesus. Dan yang menariknya adalah kita ini didorong untuk mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lalu apa artinya ini semua Bapak Ibu Saudara? Kalau mau disederhanakan sebetulnya artinya seperti ini. Semua dalam kepenuhan Kristus, di dalam keutamaan Kristus yang telah menang, yang kemudian memenuhkan segala sesuatu. Memenuhkan apa Bapak Ibu Saudara? Memenuhkan gerejanya, memenuhkan jemaatnya. Dengan apa? Dengan anugerah, kekuatan, kasih, dan segala sesuatu. Nah, ini artinya penuh menurut tingkat kepenuhan Kristus. Ketika dasar pertumbuhan kita kokoh di dalam kepenuhan Kristus, di dalam kemenangan Kristus, nah, mungkin saja akan ada bahaya datang Bapak Ibu Saudara. Tetapi perlu kita tahu bersama bahwa kemenangan sudah ada di tangan. Itu keyakinan kita. Selama sebuah gereja berdiri di atas firman Tuhan, di atas kebenaran firman Tuhan, maka gereja itu akan menjadi gereja yang berkemenangan. Kemenangan kita bersama Bapak Ibu Saudara itu jauh lebih pasti. Kemenangan kita bersama Dia, Yesus Kristus, jauh lebih pasti daripada kejatuhan kita ke dalam dosa. Kita sudah pasti menang bersama Kristus. Kita bisa saja jatuh terkapar Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan akan selalu menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Sekali lagi kita bisa jatuh terkapar, tetapi Tuhan akan selalu menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Saya pernah lelah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pasti pernah lelah. Kita semua tahu apa artinya putus asa. Kita semua tahu apa artinya takut, cemas, gelisah, kita tahu. Kita semua juga pernah mengalami masa-masa dalam perjalanan kerohanian kita. Kita sudah tidak mampu untuk melangkah lagi. Dan kita hanya bisa berkata, Tuhan, ambil nyawaku sekarang. Aku sudah tidak mampu Tuhan untuk melanjutkan. Ketika kita jatuh dan kita terkapar dengan semua banyak masalah sampai kita tidak berdaya, kita selalu harus ingat, kita bisa jatuh terkapar, tetapi Tuhan akan selalu menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Kristus yang memenuhkan segala sesuatu adalah Kristus yang sama, yang memenuhi gerejanya. Dan Kristus ingin
gerejanya itu bertumbuh menurut tingkat kepenuhan Kristus, menjadi gereja yang berkemenangan. Ini semua adalah 4 kriteria gereja yang bertumbuh dengan baik. Kesatuan iman, kesatuan pengetahuan tentang Kristus, kedewasaan penuh, dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lalu apa pentingnya semua ini? Ayat yang ke-14 akhirnya memberikan kita jawaban. Dikatakan demikian, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi gereja yang bertumbuh, tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Tujuannya supaya tidak lagi jadi anak-anak, supaya tidak disesatkan oleh orang lain. Ini hasilnya. Kalau kita mengalami pertumbuhan, hasilnya kita lagi tidak menjadi anak-anak. Hasilnya kita tidak mudah disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat. Pertumbuhan rohani yang sehat akan melindungi gereja dari ajaran sesat. Karena hanya melalui pertumbuhan, gereja dihindarkan dari kejatuhan. Mari kita bersama-sama bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Kita jangan pernah Bapak Ibu Saudara ingin menjadi orang Kristen yang hanya ingin berjuang sendiri, yang mengatakan saya hanya butuh Roh Kudus, saya tidak butuh orang lain, saya hanya butuh Roh Kudus dan Alkitab. Nah, ini adalah orang-orang yang egois Bapak Ibu Saudara. Ini bukan menunjukkan kekuatan rohani, bukan. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita untuk menemukan komunitas kita di mana kita bisa bertumbuh. Komunitas yang jujur, yang mau memberikan masukan-masukan kepada kita, yang mau mendoakan kita. Bukan komunitas yang cuma menyenangkan kita, tapi komunitas yang benar-benar bisa membuat kita bertumbuh dengan utuh dan menyeluruh. Dan saya sungguh-sungguh berdoa, kiranya setiap kita di tempat ini mengalami pertumbuhan yang utuh, pertumbuhan yang menyeluruh, sehingga kita menjadi orang Kristen yang kukuh di tengah terpaan badai apapun. Kita tetap akan berdiri teguh karena kita memiliki kesatuan iman, kesatuan tentang Kristus, pengetahuan tentang Kristus. Kita memiliki kedewasaan penuh dan kita memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tugas kita adalah berserah penuh dan terus mengalami pertumbuhan rohani menuju kepada Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Kristus, kepala gereja kami, Gembala agung kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami sebagai individu maupun sebagai komunitas orang percaya. Kalau kami belum bertumbuh sesuai dengan firman-Mu, ampunilah kami Tuhan. Kalau kami kurang saling memperhatikan, ampuni kami ya Tuhan. Kalau di tengah-tengah semua pengajaran yang diberikan setiap hari, bahkan setiap minggu, kami tidak bertumbuh secara utuh. Tuhan ampunilah kami. Dan kami percaya anugerah-Mu tetap ada atas kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengerjakan terus firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Tolonglah setiap kami, supaya kami terus mencapai kesatuan iman. Ajaran-ajaran dasar yang benar kami boleh pahami dengan baik. Hidup kami dikuasai oleh Injil. Dan tolong kami terus mencapai kesatuan pengetahuan tentang Kristus. Kami mengenal Kristus secara pribadi, secara spiritual, melalui karya Roh Kudus. Dan dalam kedewasaan penuh kami bertumbuh ke arah Kristus, menjadi serupa dengan Kristus di dalam kemenangan demi kemenangan. Sehingga apa ya Tuhan? Sehingga kami boleh terhindar dari kesesatan dan kejatuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar boleh membuat kita semakin bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Mari kita turut berbagian untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Jemaat dapat memberi persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau mengumpulkannya dan menyerahkan kepada bendahara gereja Ibu Indri atau Saudari Fitri. Untuk persembahan, mari kita angkat pujian dari pulau dan benua. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi Allah. Pada hari ini kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan terus diberkati. Kami bersyukur boleh berbagian dalam memberi persembahan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami agar mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Biarlah jemaat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Menyerahkan juga jemaat kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan memulihkan setiap kehidupan mereka. Menyerahkan juga bangsa dan negara kami, khususnya untuk presiden dan wakil presiden dalam menjalankan program pemerintahan dan juga program perekonomian negara, agar Tuhan selalu memberkati dan memimpin setiap pekerjaan mereka. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan doksologi. Jemaat dipersilakan berdiri, doa berkat oleh Evangelis Amelia. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.